kalau ada yang ingin bertanya, silahkan langsung disampaikan. Gitu. Jadi ini forumnya sangat sederhana dan santai, gitu ya. Lebih kepada forum akademis, gitu. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, silahkan diajukan, bisa raise hand, gitu ya. Kalau ingin mengajukan secara langsung atau menyampaikannya di chat room. Kita punya waktu sampai maksimal jam 4 sore, gitu. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa optimalkan waktu yang ada. Jadi langsung saja kami persilakan Prof. In untuk menyampaikan materinya. Silakan Prof. In. Oke Pak Budi, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya akan share materinya. Materinya sudah saya kirim ke Pak Budi, walaupun kemudian saya revisi karena ada yang terlewatkan saya. Saya akan share materinya. Oke, topiknya tentang ini, daya saing regional. Kemudian nanti kita lihat secara konsepnya gimana, kemudian nanti ada studi empirik. Nah, nanti dalam kaitannya dengan Regional Comprehensive Economic Partnership situ. Ya. Jadi kalau saya boleh pengantar saya semacam ini, sebetulnya kita memasuki tipe semacam bukan yang pertama, ya bukan yang pertama ini bukan yang pertama. Sejak tahun 2016 kita sudah masuk pada masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi, tapi sebelumnya kita juga banyak. Nah, kemudian kita sebetulnya dengan RCEP ini saya pribadi tidak berharap banyak tentang hal itu. Tetapi mari kita nanti diskusikan dan mari kita teliti betul-betul mengenai ini. Karena walaupun nanti di belakang akan kita bicarakan, tapi di depan ini di halaman pertama ini saya sudah memberikan warning bahwa kebanyakan model yang begini ini tidak berhasil. Kebanyakan. Jadi yang menikmati adalah negara yang besar. Kebanyakan semacam itu. Tetapi mari nanti kita diskusikan. Ya, kebanyakan. Jadi misalnya model-model semacam ini adalah banyak dilakukan di negara Afrika dan pada waktu itu banyak sekali mereka membentuk model-model semacam ini. Tetapi hasilnya tidak memuaskan. Termasuk waktu Turki dan Yunani bergabung ke Eropa dengan tipe yang lebih luas dari apa yang kita belum tahu kemitraan nanti itu wujudnya semacam apa, tetapi kalau yang dimaksudkan adalah model perdagangan pasar bebas segala macam, itu biasanya enggak terlalu banyak berhasil. Ya, walaupun ini kami belum tahu, kita juga belum tahu besok itu seperti apa. Tetapi ini pemikiran ini nanti mari kita apa ya, bisa juga nanti teman-teman di BIN bisa menjadi bahan riset untuk studi yang berikutnya, teman-teman dosen juga bisa melakukan itu. Dulu saya pernah melakukan riset membandingkan antara mulai dari model kerjasama di Eropa sampai di seluruh Afrika. Nah, itu juga nggak berhasil. Termasuk Indonesia ini adalah kita kena ada Sijori, ada macam-macam tipe-tipe yang begitu. Ya, Sijori, Singapura, Johor, kemudian Riau. Nah, itu lalu munculnya kan Riau itu tempatnya buangan macam-macam. Ya, buangan macam-macam. Jadi barang-barang yang masuk lebih banyak dari luar ke negara kita. Begitu. Ya, ngantarnya semacam itu. Jadi ini kita belum tahu nanti seperti apa, tetapi mudah-mudahan ini lebih bagus dari apa yang sudah, pengalaman yang sudah. Ya, mudah-mudahan ini, atau paling tidak nanti teman-teman yang di birokrasi, teman yang dosen untuk memikirkan ini seperti apa, ya seperti apa. Jadi harapannya ini lebih bagus. Tapi kalau nanti kita melakukan studi dengan data 2019, ya dengan data 2019, maka kita tidak terlalu optimis dengan kerjasama ini.
ya, kecuali nanti ada pengaturan-pengaturan yang perlu dibicarakan. Dan ini bicara sekali, jadi nanti peluangnya atau kesempatan sekaligus tantangan memang, tapi ini jalannya masih terjal, ya, masih tidak mudah ini, jadi tidak mudah. Karena pembicaraan ini juga untuk sampai kepada penandatanganan itu lama, sudah. Kalau nggak salah sudah memakan waktu sekitar 5-6 tahun pembicaraan awalnya itu. Jadi sampai akhir tahun kemarin itu India pun keluar dari kesepakatan itu. Jadi memang nanti masih ini masih embrio pembicaraannya, tetapi kita bolehlah untuk membicarakan itu, ya. Saya sengaja ngambil topik ini karena topik ini baru, artinya baru disetujui begitu, tapi ini pelaksanaannya perlu diamati, ya. Nah, kita akan membicarakan itu. Kita perlu tahu posisi daya saing kita baik tingkat kawasan ASEAN maupun global. Jadi kita harus tahu juga mengenai apa keunggulan kita, apa peluang yang bisa kita ciptakan dan seterusnya, ya. Jadi ini yang kita nanti akan bicarakan di belakang, ya. Nah, kemudian kita nggak bisa, ya, harus tidak cukup hanya tahu keunggulan, tetapi juga kemungkinan kerjasama atau kemitraan ini, ya. Nah, ini yang perlu pembicaraan yang di bukunya Krugman juga dibicarakan ini serius betul masalah untuk negara-negara sedang berkembang. Saya ambil contoh misalnya, dulu waktu zaman dulu ada namanya perdagangan bebas, lalu ada jenis juga yang lebih ketat sekali itu custom union dan economic union segala macam, ya. Maunya seperti itu, maunya adalah perdagangan bebas, ya. Tetapi biasanya yang dirugikan lebih banyak negara sedang berkembang dalam posisi seperti itu, sehingga kalau nanti itu jadi dibicarakan, kita berharap banyak teman-teman dosen itu mah racun kali kena tembus. Ada di birokrasi juga untuk memikirkan ini baik-baik, ya. Nah, catatan lain lagi adalah kita mesti belajar mengenai sistem, ya, sistem ketatanegaraan dari masing-masing negara. Oleh karena itu, dalam selama ini saya akan masukkan kelembagaan, ya, kelembagaan. Jadi ini akan penting sekali karena kalau kita tidak memperhatikan mengenai sistem ketatanegaraan suatu negara, maka hasilnya akan mengecewakan. Saya pernah melakukan penelitian yaitu mengenai perdagangan jasa tahun 1983. Jadi sudah lama itu, ya, tahun 1983. Waktu itu saya pernah konsultannya itu dari Amerika, namanya Dr. Dorothy Riedel, ya, Dr. Dorothy Riedel itu dia S1-nya psikologi, tapi kemudian ngambil MBA, kemudian doktornya di bidang ekonomi, jadi dia luas sekali. Dan nasihat dia kepada tim saya anggota tim di situ adalah begini, hati-hati kamu berdagang dengan Amerika. Dia orang Amerika, dia warga negara Amerika, tetapi dia mengingatkan kepada tim ini, hati-hati kamu berdagang atau dengan Amerika. Saya kaget juga, loh, karena Amerika kan menjalankan perdagangan bebas. Iya, itu perdagangan bebas antar negara. Tapi itu negara bagian. Ada negara bagian. Itu United States of America itu berbeda dengan United States of Indonesia. Nah, itu saya mengingatkan juga, walaupun tidak semuanya saya tulis di sini, tapi saya masukkan di situ mengenai kelembagaan. Jadi kelembagaan termasuk di dalam sistem ketatanegaraan, ya, sistem pemerintahan semacam itu. Jadi United States of Indonesia itu berbeda dengan United States of America, dan itu berbeda dengan United Kingdom di UK. Ya, kalau kita itu kalau Presiden Jokowi menandatangani, maka itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Ya.
kalau yang tanda tangan itu Presiden Amerika, itu yang berlaku negara Amerika, tapi tidak di semua negara bagian Amerika. Begitu. Ya, demikian juga kalau kita menandatangani kerjasama dengan Malaysia. Kalau yang tanda tangan itu Perdana Menteri, ya tidak berarti bahwa negara bagian di Malaysia semuanya akan mengikuti peraturan itu. Itu yang perlu dicermati betul. Ya. Jadi ini lebih parah lagi, kita kalau kerjasama dengan Cina. Ya. Karena di dalam sistem ketatanegaraan Cina itu berbeda sekali dengan kita. Ya, jadi itu perlu untuk diperhatikan yang nanti akan dinegosiasikan dengan ini. Ya. Jadi saya pernah ceramah juga di BI, walaupun dulu tidak dimasukkan di dalam BIN lecture, tetapi saya pernah bicarakan dengan teman di BI mengenai sistem. Jadi sistem pengaturan pasar di Cina itu berbeda sekali dengan sistem pengaturan pasar di negara lain. Jadi misalnya kalau kita bicara sistem pengaturan di pasar uang atau sistem di dalam sistem keuangan, itu sangat berbeda. Ya. Di sana ada yang disebut dengan perusahaan yang terdaftar di dalam negeri, di pasar dalam negeri, dan perusahaan yang terdaftar di luar negeri. Jadi kalau dia terdaftar di dalam negeri, dia tidak bisa beroperasi di luar negeri. Kalau dia terdaftar di luar negeri, dia tidak beroperasi di dalam negeri. Bukan berarti tidak boleh, tetapi dia harus masuk perangkap di situ, yaitu ada di bawah pengawasan bank sentral. Ya, jadi ini perlu, makanya hal ketatanegaraan dan kelembagaan ini menjadi penting yang saya angkat juga di sini. Ya. Jadi ini pengantar saya untuk semacam ini. Ya, jadi ini memang saya mulai dengan teori-teori ekonomi, konsep-konsep ekonomi yang ada, yang kita kenal di situ, tetapi perlu diingat ya. Jadi misalnya ini sengaja saya angkat kembali rumusan ini. Apa yang penting di sini? Ya, yang penting adalah kalau kita belajar ekonomi, ya, kalau kita belajar ekonomi, apapun teorinya di situ, terutama ini yang neoklasik ini sampai dengan yang baru sekalipun, itu mengenai kelembagaan itu tidak masuk di situ. Ya. Jadi kalau kita bicara kerjasama itu kelembagaan. Ya. Jadi ini pun tidak masuk. Nah, tapi kalau kita mengingat ini, ya, yang saya masukkan di dalam aliran non baku ekonomika, itu kelembagaan masuk di situ. Bahkan di ekonomi properti, di situ tidak hanya lembaganya, tapi juga kepemilikannya. Ya, kepemilikannya. Jadi ini penting sekali. Nah, negara-negara seperti Cina itu sudah diatur ini semuanya. Jadi misalnya kalau saya bicara tanah, ya, maka semua tanah di Cina itu pemilikannya adalah pemerintah negara. Lalu rakyat itu diberi hak untuk mengolah segala macam, ya. Misalnya seperti di Indonesia itu hak guna bangunan, tapi dia tidak memiliki, semuanya itu ada di bawah negara. Jadi ada pendistribusian sebuah wewenang, tetapi kepemilikan utamanya tetap negara di sana, ya. Jadi itu demikian juga di dalam mengolah tanahnya itu awalnya itu adalah semuanya ada di dalam negara. Baru setelah itu nanti semua bisa memanfaatkan itu. Nah, saya ambil contoh juga di Vietnam. Jadi kebetulan saya 2 kali ke Vietnam. Jadi itu juga saya gunakan, pertama adalah saya seminar di MAPI, mewakili MAPI, lalu saya juga tanya-tanya di sana tentang kepemilikan tanah. Ya. Nah, Vietnam itu dari bawah, Saigon dulu namanya, ya, sekarang Ho Chi Minh, sampai atas, sampai Hanoi, ya, itu pantainya itu 2.600 km. Ya, 2.600 km. Semuanya dikuasai negara. Ya, kemudian nanti negara yang membagi. Jadi negara yang membagi semacam itu. Jadi nanti diberi kewenangan untuk ini. Sehingga dalam hal ini
mengenai kepemilikan, mengenai kelembagaan itu jadi penting, pengaturannya jadi penting. Oleh karena itu nanti kalau kita negosiasi, lalu kita berpikirnya seperti pola ini, ya seperti pola yang ekonomi baku, itu dalam tanda petik nanti banyak ketipu, ya banyak ketipu karena mereka tidak menggunakan sepenuhnya ini, tapi mereka lebih banyak bicara di kelembagaan. Kalau di sini itu economical property, ya. Jadi itu. Nah, oleh karena itu, kalau saya mulai dengan yang lama di sini, konsep ini, karena nanti berubahnya di sini. Kalau di bawah itu berubahnya juga mulai dari bawahnya. Tapi neoklasik itu mendominasi semuanya di situ. Ya. Nah, jadi misalnya, ini saya ambil contoh di neoklasik ya. Lalu, kalau saya bicara di neoklasik, dan kita bicara tentang persaingan, maka kita akan bicara mengenai efisiensi. Kalau kita efisien, berarti kita bisa bersaing. Ya. Kemudian ada keunggulan. Jadi kalau kita unggul, berarti nanti kita bisa bersaing. Dan itulah dasar dari teori perdagangan internasional. Ya. Jadi itu. Tetapi mereka mengaturnya dengan kelembagaan. Jadi kalau ini seperti ini, ya semuanya bisa berjalan. Ya, semuanya bisa. Tapi prakteknya nanti itu tidak seperti ini. Jadi sengaja ini saya ketengahkan supaya kita menyadari bahwa konsepnya ini seperti ini, konsepnya ekonomi itu terutama di atas, ya di bagian atas ini yang diajarkan kepada kita. Tetapi di dalam prakteknya lebih banyak yang bawah, ya lebih banyak yang bawah di situ mengenai kelembagaan, mengenai ekonomi properti, atau kalau ke atas kita yang ini, maka kita dihadapkan pada pasar yang tidak sempurna. Banyak sekali ketidakseimbangan di sini. Ya, banyak sekali tidak keseimbangan. Banyak juga ketidakpastian. Jadi di sini juga banyak ketidakpastian. Ya, banyak ketidakpastian. Di sini juga banyak ketidakpastian yang dimasukkan di dalam model. Lalu disitulah muncul apa yang disebut dengan shock. Shock dari demand side dan shock dari supply side. Itu menunjukkan bahwa ini tidak semulus di sana. Jadi di sini ada pasar tidak sempurna, segala macam, ada ketidakseimbangan yang muncul, baru nanti diseimbangkan. Ya. Nah, kalau di sini jelas di situ. Lalu peranan negara menjadi penting, kelembagaan ini untuk mengatur semuanya itu. Ya. Nah, jadi kalau saya menggunakan ini, maka itu mudah sekali untuk dianalisis ya dengan catatan semacam itu. Ya. Jadi misalnya ini mudah sekali. Jadi kalau kita misalnya ini fungsi produksi, ya, tapi semua dasar pembicaraan itu dasarnya kalau pakai teori ya seperti ini. Jadi kalau kita menguasai teknologi, maka kita bisa memproduksi lebih banyak, ya. Nah, maka kita bicara efisiensi, ya efisien itu. Jadi ini misalnya kalau kita pada output yang berbeda meningkat, maka tenaga kerja tertentu outputnya naik, itu efisien. Atau kalau outputnya tetap di sini, maka tenaga kerjanya lebih sedikit. Ya, lalu ini yang disebut dengan effective labor, ya effective labor di situ. Ya, ini konsep itu. Jadi kalau kita bisa efisien, berarti nanti kita bisa bersaing. Itu konsep berpikir kalau kita menggunakan ini, ya. Nah, demikian juga kalau ini dikembangkan lalu teorinya seperti itu, jadi nanti kalau kita tetap bekerja lebih baik, kita mendapatkan upah yang lebih tinggi karena kita membeli marginal produk yang lebih rendah, macam lebih tinggi sehingga kita bisa menghasilkan seperti itu. Ya. Nah, demikian juga kalau kita mencari keunggulan. Ya, keunggulan itu biasanya kalau di teori di ekonomi bangunan kita kenal dengan ini berbagai macam model. Di situ ada safe, share, and growth. Ya, kemudian saya tambahkan di sini fluktuasi ekonomi. Ya, karena ini kaitannya dengan perkembangan baru dari teori, saya masukkan fluktuasi ekonomi. Ya. Nah, kemudian saya juga nanti usul dimasukkan kelembagaan, walaupun saya bukan ahli ekonomi kelembagaan. Ya. Kemudian ada ukuran-ukuran lain yang semuanya ini nanti bisa digunakan untuk apakah suatu wilayah itu unggul atau tidak, macam itu. Ya, jadi apakah suatu wilayah itu unggul atau tidak.
Nah, kemudian ini POPA tahun 2015 mengetengahkan yang agak berbeda dengan standar teori di makro maupun di mikro. Ya. Jadi dia modelkan model dia. Ini kaitannya dengan proses dari kompetisi. Ya. Jadi proses dari kompetisi. Ini tulisannya POPA tahun 2015. Itu mengetengahkan bahwa output fisik itu modelnya semacam ini. Lalu saya tambahi di situ. Ya. Dia ketengahkan di situ output fisik, kapital fisik, tenaga kerja fisik, total faktor produktivitas. Ini nanti ada kaitannya dengan teknologi dan keahlian, ya. Kemudian kapasitas, kemudian efek lembagaan dia masukkan di situ, kemudian kepercayaan di sini, ya. Lalu saya tambahkan nilai. Di ini nilai. Jadi ada kepemilikan dan lain-lain yang masuk di dalam model semacam ini untuk membahas mengenai produksi. Jadi apakah kita bisa unggul atau tidak memang ini berpengaruh. Jadi misalnya walaupun kita bisa memproduksi tapi kelembagaannya payah di sini, ya misalnya. Jadi ini kelembagaan ini menunjukkan bahwa semakin ketidakpastian tinggi, semakin informasi itu tidak sempurna, ini menjadi berpengaruh negatif kepada produksi. Lalu trust, ini kepercayaan, gitu. Ya. Jadi orang memproduksi sesuatu di suatu negara itu memang kepercayaan ada, trustnya enggak. Jadi misalnya kalau saya sewa tanah di Indonesia, itu ada kepercayaan enggak mengenai itu. Ya. Perizinan segala macam ini faktor-faktor yang ada di sini yang berpengaruh terhadap produksi. Nah, saya ambil contoh misalnya, ini adalah model perencanaan kota, ya, perencanaan kota yang dibuat oleh Van Delden dan kawan-kawan. Tetapi dia tidak masukkan unsur kelembagaan. Berarti ini seperti neoklasik, ya, seperti neoklasik. Jadi ada sisi permintaan, ada sisi penawaran. Ini ciri khas dari di teori ada permintaan, ada penawaran, ya, ada ekspor konsumsi ini, ya, kemudian ini semacam ini. Nah, seolah-olah ini bisa berjalan semuanya, ya, seolah-olah bisa berjalan. Jadi nanti ada alokasi penggunaan tanah dan seterusnya, ya. Nah, menurut saya ini nggak jalan sepenuhnya. Oleh karena itu lalu saya buat model, saya masukkan di sini kelembagaan atau nilai, ya. Jadi kepemilikan ini berpengaruh. Jadi misalnya kita lihat aja di Jombor, kalau di Jogja itu proses ini nggak bisa jalan karena masalah kepemilikan. Di sini ada campur tangan pemerintah dimasukkan di situ. Ya. Jadi ambil contoh lagi ya, kalau kita berdagang dengan Malaysia, kemudian kita ingin membuat bank kita mempunyai perwakilan di Malaysia, walaupun kita sudah mengadakan perjanjian kerjasama dengan mereka, tetapi prakteknya itu tidak semudah itu untuk membuka cabang di sana. Sebaliknya mereka kalau ke kita lebih mudah di situ, ya, kita lebih mudah daripada kita ke mereka. Karena kalau di Malaysia itu tergantung negara bagian, jadi di bawah negara bagian atau di bawah kerajaan di situ atau negara-negara kerajaan itu pengaturannya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian kalau Filipina tidak, ya. Kalau di Cina itu nggak ada negara bagian, di sana ada provinsi, tetapi pengaturannya itu secara khusus diatur. Ya. Nah, kemudian ini konsep indikator analisis daya saing regional. Ini hampir semuanya tulisan itu bertimpa pada Dijkstra dan kawan-kawan tahun 2011, ya, yang mendefinisikan daya saing regional adalah be defined as the ability to offer an attractive and sustainable environment for firm and resident to live and work. Jadi definisinya mudah sekali di situ. Jadi kalau kita bisa memberikan sesuatu lingkungan yang atraktif dan berkelanjutan bagi perusahaan itu atau residen untuk work. Maka ini itulah yang dimaksud dengan kompetitif regional. Jadi kalau dua negara kemudian apakah dia lebih kompetitif atau tidak, ini definisinya ini.
Nah, kemudian dia memasukkan ini di dalam grup-grup. Ya, di dalam grup-grup. Jadi misalnya grup dasar itu mencakup kelembagaan, stabilitas makro, kemudian infrastruktur, kesehatan, kualitas pendidikan dasar, menengah. Ya, kemudian masuk di sini adalah grup efisien, ya, mencakup pendidikan tinggi, pelatihan, pembelajaran sepanjang masa, kemudian efisiensi pasar tenaga kerja, ukuran pasar. Ya. Ini market size ini ukuran pasarnya. Ya, ini biasanya dipengaruhi oleh penduduk dan GDP. Kemudian grup inovasi mencakup kesiapan teknologi, kemudian sofistikasi bisnis, ya, business sophistication dan inovasi. Nah, kemudian ini nanti ya. Nah, lalu kita mengetahui apa indikator-indikator yang ada di dalam mencakup itu, baik indikator mikro maupun makro, ya, dan nanti akan terlihat di sana, ya. Nah, kemudian itu direvisi oleh dia. Jadi 2011 ini apa yang diungkapkan 2011 itu kemudian direvisi oleh Anoni dan Diskra tahun 2019. Ini 2019, maaf. Ya. Jadi 2019. Nah, kalau kita bandingkan, ya kalau kita list gitu, kemudian kita bandingkan, maka pada 2019 ini penekanan pada kelembagaan itu luar biasa. Penekanan pada kelembagaan itu luar biasa di tulisan mereka tahun 2019 ini. Kemudian pilar infrastruktur sama di situ, ya. Tetapi adopsi, kemudian stabilitas makro, kesehatan, keterampilan ini juga penting ini. Nah, ini yang lain itu nggak dipecah-pecah lagi begitu. Ya, hanya kesehatan misalnya, hanya ada keterangannya apa, stabilitas makro ini ada 2 keterangan cuma di situ, ya. Kemudian ICT juga nggak banyak yang dibicarakan. Tetapi kalau kita lihat ini, misalnya pasar barang produksi, berarti ini kompetensi domestik, kemudian keterbukaan perdagangan. Ini mereka betul-betul buat, ya. Dan contohnya di tempat kita banyak mengenai, ya. Jadi misalnya keterbukaan perdagangan itu artinya apa? Ya, kita dibebaskan orang masuk di dalam negeri asal dia kompetitif. Ya, asal dia kompetitif. Tapi kalau kita membalik itu ke negara lain, maka tidak bisa begitu. Ya, jadi kalau ini kompetitif, maka dibalik itu tidak bisa begitu. Ya. Jadi ini konsepnya semacam ini, tapi nanti kalau dipraktekkan di negara sedang berkembang itu posisinya jadi tidak. Nah, kemudian keluasan di situ, artinya luas bagaimana? Tenaga kerja itu punya kualifikasi yang bagus dan dia luas untuk ditempatkan di mana-mana. Ya, kemudian meritokrasi itu penggajian, kemudian insentif. Ya. Nah, kemudian sistem keuangan ini kedalamannya dan stabilitas. Ini kalau di sini ini teman-teman BI sama OJK ada di sini. Nah, pilar ukuran pasar ini nggak dibahas, tapi kalau kita lihat konsep yang 2011 itu luas sekali dia bahas, ya. Luas sekali dia bahas di situ, ya. Kemudian pilar bisnis dinamis di sini dibicarakan mengenai persyaratan administrasi dan budaya kewirausahaan. Dan ini yang penting di situ, ya. Kemudian kapabilitas inovasi, interaksi, kemudian riset dan pengembangan, tapi kemudian ada komersialisasi mengenai inovasi. Di inovasi kalau ditemukan di sini itu bisa enggak untuk dikomersialkan ya. Jadi ini adalah ukuran-ukuran yang pengantarnya tadi. Nah, kalau kita pakai teori yang atas, ya, yang atas tadi, teori yang bagian atas ini yang kita pelajari di teori ekonomi, ya. Nah, itu ada kekurangannya yang perlu dipraktekkan di dalam praktek gitu, ya. Sehingga nanti kalau negosiasi perlu diperhatikan. Nah, kemudian atas dasar itu lalu kita lihat di sini indeks kompetisi global ini tahun 2019 yang terbaru, ya. Yang biru-biru ini adalah yang masuk pada LCEP, ya, LCEP tadi, RCEP ini masuk dalam apa? Dalam 5 negara di luar ASEAN. ASEAN-nya ini
Ada 10 negara ASEAN. Ya, ada 10 negara ASEAN. Ya. Jadi RCEP ini RCEP itu 5 negara di luar itu. Sebetulnya ada 6, tapi pada akhir tahun 2019 India keluar dari sana. Ya. Nah, ini adalah negara-negara ASEAN. Ya. Jadi kalau kita posisi secara umum, ini kompetisi global secara umum, Jepang itu posisinya tidak berubah. Ya. Amerika naik di situ jadi 3 menjadi 2, tapi Swiss turun dari 1 jadi 5, Hong Kong naik dari 7 ke 3, Belanda dari 8 ke 4, Taiwan 14 ke 12, Selandia Baru turun dari 17 ke 19, Australia naik, Korea Selatan naik, Cina tidak berubah. Tapi semua negara kecuali Malaysia itu turun semua posisinya. Ya. Jadi Singapura itu naik dari posisi 2, ya, indeks kompetisinya menjadi posisi 1. Jadi dia terbaik di dunia tahun 2019. Ya. Nah, kemudian Malaysia turun dari 20 ke 27, Thailand turun dari 31 ke 40, Indonesia turun dari 34 ke 50, Brunei data 2014 tidak ada, kemudian 2019 ya 56, ya. Kemudian Filipina turun dari 52 ke 64, Vietnam naik sedikit dari 68 ke 67, Laos turun, ya, Kamboja turun, Myanmar tahun 2009 tidak ada datanya di situ. Ya. Jadi kalau kita lihat posisi ini, yang menghadapi RCEP tadi, RCEP itu, Indonesia nomor 4 di ASEAN. Ya. Ini nomor 4 kita posisinya. Ya, nomor 4 kita posisinya. Dan ini nggak berubah. Panjang tahun penilaian itu nggak berubah. Angkanya berubah-ubah, tetapi posisinya itu tidak berubah. Ya. Saya punya data dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, tetapi pola menghitungnya berubah 2019. Nah, ini adalah jadi kita mengetahui daya saing kita. Daya saing kita itu kita tidak berubah tapi malah turun 2014 sampai 2019. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pilar-pilar tadi, ini pilar 1 sampai pilar 12. Lalu saya masukkan di sini, ya. Misalnya Singapura, ya Singapura itu pilar 1 berarti yang ini, ya pilar 1 berarti kelembagaan itu dia nomor 2, nomor 1 di dunia. Ya, jadi apa saja yang itu nanti bisa dilihat, ya ini contohnya seperti ini, keamanan, kemudian kinerja sektor publik, keterbukaan, kepemilikan, tata kelola korporasi, orientasi pemerintah di masa yang akan datang, itu dia nomor 1 di dunia di Malaysia. Ya. Nah, kemudian nomor 2 berarti di Singapura itu adalah infrastruktur, dia bagus juga nomor 2 di dunia di situ. Kemudian yang jelek ini nomor 4. Nomor 4 itu stabilitas makro, ya. Ya tidak terlalu bagus di Singapura di situ, ya nomor 4. Nomor 6 itu besar, ya. Ini pilar keterampilan dia nomor 6, ya. Kemudian nomor 10 ini adalah ukuran pasar, ya di Singapura itu ukuran pasarnya nomor 10 itu 27 dunia, tapi tidak terlalu bagus, jadi ada 2 D yang jelek nomor 4. Ya, nomor 4 itu adalah stabilitas makro dan nomor 10 itu ukuran pasar. Ya. Nah, Malaysia relatif stabil di situ, ini angka ini posisi di sini, ya. Kemudian yang saya ingin tekankan, kalau Indonesia itu yang nomor 7 adalah nomor 10. Apa ini nomor 10? Nomor 10 adalah ini ukuran pasar. Berarti apa artinya? Indonesia itu pasar barang dunia, ya. Jadi pasar produk dunia itu dia nomor 7.
Ya. Ini naik dari posisi 15 atau 17 tahun 2014 itu menjadi 7. Jadi kita memang pasar dunia di situ. Karena penduduknya, karena PDB-nya, ini memang kita pasar dunia. Jadi kita menjadi pasar dunia di situ. Tetapi kalau kita lihat misalnya, ya, posisi misalnya keterampilan dan pasar tenaga kerja, ya, 6 dan 8, 6 dan 8, 6 kita nomor 65, 8 kita nomor 85. Ya. Jadi apa artinya? Nomor 8 itu berarti pasar tenaga kerja kita. Itu kita nggak bagus pesaingnya di situ. Jadi 85 di situ. Ya. Kemudian nomor 6 ini 65. Kemudian nomor 5 itu 96. 66 ini pilar kesehatan, berarti kesehatan kita itu jelek, 96. Itu peringkatnya nomor 96. Ya. Jadi kita ada ini 85 itu pasar tenaga kerja, ya, tetapi pasarnya kita 7. Berarti kalau kita ini menjadi tempat pasar buangan apa-apa dari luar masuk ke kita karena kita memang pasarnya besar di negara kita, jumlah penduduk maupun PDB-nya di situ, tetapi di dalam negeri kita persaingannya kita tidak terlalu bagus, yaitu nomor 8 dan nomor 7, nomor 6 itu terkait dengan pasar tenaga kerja, ya, keterampilan dan pasar tenaga kerja di situ, ya. Nah, jadi ini problem bagi kita kalau kita menghadapi persaingan nanti masuk di RCEP, ya. Jadi kalau kita masuk ke RCEP itu problemnya ada di sini. Pasar kita bagus sekali di dunia, ya. Nah, misalnya kalau kita bandingkan dengan Singapura itu enggak bagus, artinya orang kalau jualan di sana enggak terlalu laku. Tapi kalau di Indonesia ini laku, ya. Ini persaingannya, ya. Nah, jadi kita bagus sekali, oleh karena itu memang ini bagus di Indonesia. Tapi kita untuk kaitan dengan pasar tenaga kerja ini kurang bagus di situ, ya. Bahkan ini nomor 8 itu kita hanya menang dengan Laos di situ. Nah, menyedihkan ini. Jadi keterampilan tenaga kerja dan macam-macam hanya menang dengan Laos. Ya, kalau ini nomor 6 kita menang dengan Filipina, kita dengan Vietnam. Tapi kalau yang ini kita hanya menang dengan Laos di situ. Ya, jadi ini. Tapi pasar kita itu nomor 7 dan itu terbaik di ASEAN untuk luar negeri, untuk dagang kita itu bagus di situ, dia nomor 7 bagus sekali. Ya. Nah, ini adalah posisi-posisi kita yang bisa kita berangkat dari ini 2019, ya. Tetapi 2020 ini akan berubah semuanya. Karena apa? Karena ada COVID di situ, ya. Akan ada COVID, berarti nanti akan berubah semuanya. Mudah-mudahan, tapi datanya belum keluar, jadi saya tidak bisa menampilkan. Tapi dugaan saya ini akan berubah karena memang aggregate demand dan aggregate supply-nya terpengaruh betul, sehingga nanti ini akan turun di situ. Ya. Akan terpengaruh betul nanti ini. Terutama Singapura juga mungkin akan berubah di situ. Ya, jadi tidak ada negara yang tidak berubah ini untuk tahun 2020. Nah, berangkat dari ini, lalu kita menandatangani itu, RCEP itu, ya. Ini prosesnya masih panjang di situ dan terjal yang harus dilalui karena negosiasinya ini bukan bilateral, tapi multilateral. Ya, jadi kita harus berbicara tidak hanya dengan satu negara, tetapi dengan negara lain. Jadi misalnya kalau kita ngomongkan satu topik tentang pembebasan tarif misalnya, nah ini apakah nanti pembicaraannya, kalau bilateral itu dulu kita bisa ngomong dengan antar negara. Nah sekarang ini karena ini kesepakatannya bersama-sama, itu dibicarakan tidak bisa bilateral, tapi juga karena akan menyangkut negara lain, sehingga itu perlu dibicarakan. Ya. Nah, terbuka peluang pasar memang karena pasarnya besar di situ, ya. Jadi ada 2,2 miliar penduduk, kemudian PDB-nya itu 26,2.
Hanya saja kalau kita lihat tadi di tabel 2, ya, tabel 2, itu peluang pasar bagi luar ke Indonesia itu paling besar di situ. Ya. Jadi karena kita pasarnya besar di situ sehingga ini semacam ini. Nah, kemudian kemitraan itu nanti akan membicarakan penghapusan kuota dan tarif ya yang akan diperdagangkan, tapi pembicaraannya tidak hanya bilateral tapi multilateral di situ. Bapak Ibu bisa membayangkan bilateral itu sudah sulit, apalagi multilateral di situ. Nah, kita tidak tahu, mudah-mudahan timnya Pak Jokowi nanti bagus untuk membicarakan itu. Nah, ini sudah saya singgung, ya. Nah, baru saja mulai, tapi banyak pengamat dan juga di dalam negeri maupun luar negeri, terutama luar negeri itu mulai curiga dengan Cina, dengan Cina. Itu karena akan memposisi Cina yang kuat di situ. Ya. Nah, saya hanya ingin kalau nanti dibicarakan, tolong sekali lagi ya, siapapun yang nanti bernegosiasi untuk ini multilateral itu, tolong dibicarakan sistem ketatanegaraan yang ada di negara-negara itu, juga dengan sistem yang ada di Cina, supaya kita tidak dirugikan sifatnya. Ya. Nah, kemudian contohnya misalnya seperti India tidak mengikuti lebih lanjut dari itu karena dia khawatir dengan masuknya barang-barang Cina yang ada masuk di negara itu, barang-barang murah dari Cina. Nah, itu saja Pak Budi cerita saya tentang panas saya hari ini. Terima kasih, sangat menarik, Pak. Terkait pertama mungkin konsep production function yang begitu, Pak. Jadi meskipun memang di dalam pengukuran indeks kompetitif global itu memang mungkin sudah ada ya indikator kelembagaan seperti itu, tapi memang yang standar production function itu hanya ada capital, labor, dan teknologi seperti itu. Nah, ini mungkin menarik juga bagaimana kemudian memang menggunakan indikator-indikatornya, dan mungkin apakah ada kemungkinan macam overlapping lah gitu, karena artinya memang mungkin aspek kelembagaan itu juga sudah misalkan sudah tertangkap di capital atau labor atau bahkan di teknologi seperti itu. Kemudian yang kedua memang ini ya terkait dengan RCEP-nya ini. Jadi ini mungkin ya sebelum itu Prof, jadi sekali lagi kenapa aspek kelembagaan ini sebenarnya menjadi penting untuk dimasukkan di dalam production function-nya tersebut. Tapi apakah memang ini menjadi faktor yang sangat signifikan, penting begitu Prof, yang bisa kemudian bagaimana meningkatkan output. Nah, ini memang kalau dikaitkan dalam RCEP gitu Prof, dan juga bagaimana posisi Indonesia, desa Indonesia itu sebenarnya memang ini sekali lagi perlu dicermati gitu ya Prof, karena memang RCEP ini kan memang ya sebenarnya salah satu bentuk kerjasama multilateralisme gitu. Sementara memang apakah ini kemudian menjadi indikasi, Prof? Ini pertanyaan saya sebenarnya, apakah ini menjadi indikasi memang munculnya kembali globalisasi begitu? Karena ini konteksnya adalah kerjasama multilateral gitu. Sementara sebelumnya memang ada kecenderungan diminishing globalization. Mungkin itu Prof. Mungkin kalau dari Bapak Ibu sekalian yang lain kalau ada ingin yang didiskusikan dengan Prof In, silakan. Saya jawab dulu Pak Budi. Iya, monggo Prof. Ya. Pelembagaan di dalam model neoklasik, dan itu yang diajarkan di ekonomi, hampir semua fakultas ekonomi, itu dia menggunakan time sebagai proxy. Jadi kalau saya menggunakan lihat ini, ya berarti di sini dia masukkan T, min, atau T min 1, 2, 3, segala macam. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini kelembagaan. Jadi kita tahu di dalam model ekonometri
atau model statistika, kalau kita memasukkan unsur waktu di dalam model, itu ada 3 unsur yang dia perhatikan. Yang pertama adalah kelembagaan, ya, kelembagaan itu tercermin pada lag, misalnya, itu tercermin pada lag, ya. Jadi itu memasukkan unsur kelembagaan, ya, lag. Kemudian unsur psikologis, ya. Kemudian unsur teknis. Jadi di dalam model dia masukkan T, ini maksudnya adalah menggambarkan kelembagaan itu. Cuman proksinya itu yang tidak pas, yang mungkin sekarang itu sudah nggak pas lagi. Dia harus masukkan unsur variabel lain. Tapi maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita masukkan T, itu artinya ada 3 hal itu yang penting. Unsur kelembagaan, unsur psikologis, dan unsur teknis. Situ. Jadi modelnya semacam itu. Nah, ini kan penyederhanaan yang sangat sederhana masuk kelembagaan dengan T. Jadi bisa dimaklumi, artinya kalau di kelembagaan prosesnya lama, T-nya jadi panjang. Sudah, ini di HP laptop saya yang belum mati maksudnya. Masih. Jadi semacam itu Pak Budi, ya. Jadi itu mengenai kelembagaan, ya. Kemudian mengenai multilateral, kemudian globalisasi. Nah, memang pada waktu Presiden Trump itu menjadi presiden, dia kan banyak membatalkan preferensi semacam itu, ya. Sehingga akhirnya tidak mau dia preferensi semacam itu, karena mungkin pandangannya Trump itu merugikan Amerika, ya, jadi itu merugikan Amerika, sehingga itu dihapus. Bahkan yang sudah ditandatangani oleh Barack Obama pun dia batalkan, ya. Nah, ini sebetulnya ya salah satu kalau boleh dikomentarkan begitu, RCEP itu ya semacam itu untuk mengatakan bahwa preferensi kerjasama itu ya perlu macam itu, ya. Jadi ini Asia membentuk sendiri, kemudian Amerika akhirnya kelihatannya Biden mau ikut-ikut juga nanti, tidak mau dia menyendiri semacam itu. Tapi zaman Trump itu dibatalkan. Jadi ada deglobalisasi seolah-olah semacam itu. Jadi karena Amerika berpikirnya waktu zaman Trump ini adalah nomor 1 adalah Amerika. Jadi kalau tidak menguntungkan Amerika ya tidak. Sehingga dia kasih tarif, kasih macam-macam, perang sama Cina dan negara-negara negara-negara yang dulu kerja sama mereka di NATO segala macam itu dihantam semua oleh Trump, ya. Nah, memang ini arahnya ke situ, ke perdagangan bebas lagi nantinya. Begitu Pak Budi. Baik, Mas Pravin. Ini ada pertanyaan dari Mas Setia. Yang saya bangun, saya masukkan juga waktu, tetapi saya masukkan kelembagaan, ya. Nah, misalnya mengenai nilai, ini berarti peraturan segala macam ketentuan. Ini karena jadi ini ya misalnya ya mengenai kepastian tentang ini, kalau ini tanah gitu, itu apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan sertifikasi tanah itu kan berarti masalah kepemilikan. Itu bagi yang bersangkutan ada kepastian, bagi orang lain juga ada kepastian. Jadi kalau nanti aku membeli tanah dia, itu ada kepastian juga di situ, ya. Jadi ada kepastian semua, dari kepastian hukumnya ada di situ, ya. Itu artinya kalau pemerintah di situ bukan berarti intervensi pemerintah gitu ya, Bro? Dalam konsep yang dibangun ini, memang kita nggak bisa lagi seperti yang saya ketengahkan tadi. Jadi saya sekarang ngajar makro 4, Pak Budi. Kemudian buku yang saya pakai, saya tidak buku yang terbitnya di Amerika. Tapi saya tidak belajar buku Amerika, tapi saya mau lihat suasana lain. Nah, saya menggunakan buku yang terbit di Brasil. Terbit di Brasil, kemudian terbit di Eropa. Itu beda anunya. Ya, jadi kalau di
di Amerika itu seperti persaingan gitu, seolah-olah semuanya jalan. Jadi peranan pemerintah seolah-olah nggak ada, seperti itu. Jadi dikurangi. Tapi kalau kita baca buku Brasil, kemudian buku di Amerika yang sekarang saya ajarkan di mahasiswa S3 saya, di Brasil itu modelnya sekarang ada G di situ. Jadi nanti mencari optimisasinya ada G. Rencana semula saya mau susun di sini, tapi nanti tambah pusing teman-teman gitu. Jadi ada G-nya di situ. Jadi modelnya ada G-nya. Jadi jelas tertulis di situ ada G-nya di situ. Dan ini tidak umum. Kalau saya menggunakan neoklasik itu tidak umum. G-nya tidak umum, tidak dikemukakan. Jadi kalau kita bicara teori neoklasik yang atas tadi, yang bagian atas itu, yang ini mempengaruhi banyak pemikiran yang ini, itu hanya Y sama dengan C plus I. Konsumsi tambah investasi. Nah, padahal pemerintah ada di situ. Ya, jadi pemerintah ada. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti perkembangan yang sekarang, ya peranan pemerintah ada. Ya, dan itu mengatur mengenai ketidakseimbangan itu menjadi seimbang. Jadi mengatur semacam itu. Baik, Prof. Ins. Ini ada pertanyaan dari Mas Setio dan Bu Nir Dukita. Nanti bisa disampaikan langsung ya, Mas Setio sama Bu Nir Dukita. Silakan Mas Setio. Halo Mas Setio. Ya Pak Budi. Monggo silakan. Oke. Izin Prof. Yusukindro. Saya mau bertanya terkait dengan implementasi RCIP ini, Prof. Jadi tadi sudah disampaikan begitu banyak perhitungan terkait khususnya indeks-indeks kita ya. Memang kalau kita lihat ya hanya beberapa indeks kita saja yang itu cukup bagus ya, khususnya terkait dengan pangsa pasar ya. Nah terkait dengan itu, dengan jumlah penduduk 30% ya, lebih besar ya, apalagi di ASEAN kita yang nomor 1, maka sebetulnya pangsa pasar kita Indonesia itu memang sangat tinggi sekali memang ya. Bahkan ya jika tanpa adanya RCIP ini sebetulnya ekonomi kita itu harusnya bisa tumbuh lebih tinggi ya, karena kita itu sebetulnya kan tidak perlu sebenarnya menjual jauh-jauh keluar Indonesia jika ya penduduk kita itu mampu memanfaatkan peluang ini ya. Jadi produksi kita itu dioptimalkan, kemudian penduduk kita itu juga mengoptimalkan konsumsi kita di dalam negeri, kemungkinan kita menjadi juara untuk hanya untuk mengukur pertumbuhan ekonomi saja. Nah terkait dengan itu Prof ya, bagaimana sebetulnya posisi kita ya di RCIP ini ya terkait dengan kondisi internal kita, baik dari sisi kelembagaan, birokrasi, teknologi, apalagi SDM. Yang mungkin jika ini kita bandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN ini, ya kemungkinan kita masih tidak bisa dikatakan kita unggul gitu ya. Nah di sisi lain RCIP ini mau tidak mau harus terus berjalan ya harus terus segera direalisasikan. Nah jika demikian sebetulnya bagaimana Prof strategi yang harus dipilih oleh Indonesia dalam konteks penerapan RCIP ini? Terima kasih Prof Yusukindro dan Pak Budi. Oke, langsung saya jawab Pak Budi. Jadi kalau boleh mungkin sekalian Bu Nirudu kita kayaknya mungkin masih nanti relevan terkait mungkin. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Budi. Pak Ins, Nyon Sewu, ini kayaknya saya tadi sudah diakomodir oleh Pak Setio juga. Suaranya Jadi, ya. Prof In bisa dengar, Ibu sedikit lebih. Nah, mohon izin Bu. jelas Pak Budi. Ya, sekarang lebih jelas Bu. Oke, jadi tadi kayaknya sudah diakomodir juga oleh Pak Setio tentang kelembagaan, bahwa kelembagaan itu kan kemudian jadi faktor penting gitu untuk tadi kalau dari teorinya neoklasik tadi ya, itu harus masuk gitu. Nah, kemudian tampaknya itu belum diperlihatkan tadi nilai daya saingnya bagus untuk Indonesia.
Nah, jadi sebenarnya kondisi ideal itu seperti apa ya Pak Ins? Kemudian kalau harus ada best practices dari negara lain tuh negara mana yang kita bisa jadikan tadi itu ya, berbagi pengalaman yang baik gitu. Nah, juga termasuk juga dalam kondisi sekarang yang memang sangat dinamis tadi. Tadi kan Prof Ins sudah cerita bahwa di tahun 2020 kondisinya itu akan sangat berbeda gitu. Termasuk kemudian pandemi ini dan kemudian upaya untuk melakukan dinamisasi perubahan lewat inovasi-inovasi itu kemudian menjadi sangat dominan diperlukan, sementara kondisi dasar labor kita itu sepertinya mungkin kalau dilihat dari angkanya belum terlalu siap. Nah, ini seperti apa sarannya? Nah, berikutnya saya tadi masih penasaran Pak Ins tentang buku makro yang Pak Ins gunakan. Tadi kan kemudian menggunakan buku-buku makro yang lain. Nah, kalau boleh mohon referensinya. Terima kasih Prof Ins sementara itu. Ya, terima kasih. Pak Budi. J, monggo Prof. Mungkin nanti setelah itu Pak Muhammad Nasir, monggo silakan dijawab dulu Prof Ins. Oke. Untuk Pak Astio dan Bu Nudukita ada beberapa yang sama pertanyaannya. Jadi misalnya kalau kita lihat ya tabel 1 dan tabel 2 terutama ya. Kita yang paling bagus adalah pangsa pasar. Ya, pangsa pasar kita bagus. Jadi betul Pak Astio. Jadi sebetulnya itulah beda kita dengan Singapura. Kita hanya anjlok 5,32. Mereka sampai 13 lebih. Sekian. Karena mereka memang mengharapkan dari luar. Nah, padahal pasar luarnya dia kacau semacam itu. Jadi apa kita perlu RCEP itu? Nah, itu pertanyaan yang secara politis ya. Ya, secara politis kita mungkin perlu. Karena apa? Karena itu mengurangi ketegangan di kawasan. Sehingga semuanya nanti bisa dibicarakan di situ. Karena negosiasinya multi. Dan inilah kepintaran Indonesia. Di situ. Dia nggak hanya bilateral, jadi kalau nanti ada masalah dengan Laut Cina Selatan, itu dibicarakannya di dalam konsep itu. Menurut saya, dugaan saya. Apakah saya betul atau enggak, ya saya nggak tahu. Tetapi dugaan saya semacam itu. Jadi inilah kelebihan kita. Karena memang leadernya itu Indonesia ini. Leadernya yang membuat ini. Jadi kalau ibaratnya begini, kalau saya hanya bermasalah dengan Pak Astio, kemudian saya bicarakan dengan Pak Astio, tapi masalah itu sebetulnya mengenai juga Bu Dukita dan Pak Budi. Kan saya nggak bisa hanya bicara dengan Pak Astio. Mari kita kumpul, kita mau ngomong di situ. Ternyata pada waktu ngomong, masalahnya tidak hanya satu. Karena di situ kalimatnya adalah ada yang komprehensif di situ. Nah, ini definisinya nanti bisa jadi luas di situ. Ekonomik tapi komprehensif. Bagaimana kalau misalnya Cina itu nanti kalau dia memperluas, saya sudah khawatir sejak lama karena sampai 2016 saya sering diundang ke Cina sebagai invited speaker. Nah, saya digratiskan semua itu. Pesawat gratis, hotel gratis, istri diajak ya gratis gitu. Tapi lama-lama gue curiga gitu loh. Gitu. Apa di balik ini? Gitu. Nah, ternyata betul memang ada rencana yang macam itu. Nah, jadi menurut saya ini memang dari satu sisi kalau dari pasar ngapa kita repot-repot ke situ? Kita aja sudah cukup besar memang gitu. Kalau bisa malah kita seperti Cina aja, pasarnya ditutup di situ untuk kita sendiri. Ya namanya nanti tidak kemitraan di situ. Ya. Nah, tapi di balik itu nanti saya singgung juga. Nah, kemudian yang saya ingin tekankan kelembagaan, ya kelembagaan. Kita itu masih penting lah kelembagaan. Tapi kalau kita kerjasama, tolong kelembagaan itu jadi perhatian di situ. Jadi kalau nanti kita bicara dengan Cina, lalu bicara dengan Malaysia, lalu bicara dengan Thailand, lalu bicara dengan Singapura,
lalu bicara dengan Filipina, Filipina itu yang mirip kita, tetapi yang lain enggak. Jadi itu belum betul diatur. Jadi misalnya jangan hanya antara Perdana Menteri dengan Presiden. Gitu. Jadi jangan hanya Perdana Menteri. Lalu ke bawahnya itu juga harus diatur, Pak Setio dan Bu Nur kita, ya. Harus diatur. Jadi tidak hanya Presiden dan Perdana Menteri, misalnya Perdana Menteri Malaysia dengan Presiden Indonesia. Itu enggak hanya gitu, tapi ke bawahnya diatur. Karena prakteknya itu misalnya kalau CNBC bukan di Indonesia gampang. Tapi kalau BNI buka cabang di Malaysia nggak gampang. Di situ. Karena apa? Karena negara bagian dia. Jadi lalu argumennya itu gini. Loh, kan kita sudah sepakat. Oke, sepakat. Perdana Menteri dengan Presiden tanda tangan. Tapi nanti di negara bagian ada aturannya sendiri. Nah, ini perlu di dalam negosiasi perlu macam itu. Jadi misalnya kalau nanti negosiasi dengan Cina, kita perlu bicara tentang sistem kelembagaan di Cina. Ya harus kita pelajari kalau kita mau negosiasi di sana. Jangan sampai nanti seperti yang sudah terjadi. Semacam itu. Kita mengenalkan misalnya pembebasan pajak itu. Ya, pajak apa? Ya, ada pembebasan pajak itu tempo hari. Ya kan? Apa namanya? Saya lupa namanya. Pokoknya kalau kita punya pajak dan dilaporkan, kemudian nanti kita tax amnesty, Pak. Tax amnesty. Ya. Tapi pada waktu pengusaha kita ada di Cina, itu kesulitan dia jujur melaporkan ke negaranya, ke Indonesia, tapi barang itu nggak boleh dibawa dari Cina ke Indonesia. Nah, mereka pada waktu menanamkan investasi ke Cina, apa mereka tahu, apa mereka tidak tahu. Nah, sekarang di dalam RCEP itu harus diatur di situ, harus dibicarakan. Karena negaranya macam-macam. Jadi menariknya malah justru di situ. Supaya nanti ada keterbukaan. Jadi jangan, kalau bilateral itu bisa tertutup di situ. Jadi karena multilateral ini bisa terbuka. Jadi harus dia memperlakukan yang sama ke negara lain. Jadi kalau kita nggak sepakat, ya sudah kita nggak meneruskan. Kita kesepakatan dengan multilateral dengan yang lain. Gitu. Jadi mungkin nggak dengan Cina, tapi dengan yang lain. Kalau Cina harus dia menyesuaikan macam itu. Nah ini keceriaannya di situ. Jadi kemudian kalau kita lihat dari SDM ya Bu, tahun 2014 ya, yang saya pakai kan 2015 yang saya bantukan. 2013, 2014 posisi tenaga kerja kita itu nomor 115 Bu. Jadi SDM kita itu Pak Setio dan Pak Bu, kita tahun 2013 itu posisinya kita nomor 115 dunia. Kita sudah berubah di situ. 85, 65 sudah bagus, sudah berubah. Artinya apa? Selama sekian tahun memang ada perbaikan di dalam SDM kita. Di situ. Ini potensi untuk bersaing, potensi untuk kerjasama di situ. Nah, dulu enggak, pasarnya kita nomor 15 di dunia, tenaga kerjanya terburuk kita nomor 115. Kita dulu hanya menang sama Timor Leste kalau nggak salah. Ya. Saya ada datanya itu semuanya. Jadi jelek sekali kita. Tadi masuknya pasar kita semacam itu. Nah, ini contohnya semacam itu. Jadi ya mau nggak mau mereka yang menilai semacam itu. Jadi ada lembaga yang menilai untuk kita. Ya. Nah, kalau Ibu mau lihat best practice-nya, ya setiap laporan gini Bu. Ini laporan, ya. Ini laporan yang saya fotokopi. Di situ saya print. Itu ada best performance-nya di situ. Jadi kalau misalnya saya mengambil pilar kelembagaan, itu kita nomor 51. Lalu sebelah pinggirnya itu ada best performer. Jadi negara yang paling bagus itu Finlandia. Nah, jadi nanti bisa dipelajari apa yang ada di situ. Jadi ada juga tidak ada, tapi ada juga yang misalnya kita nomor
mengenai size pasar ya, misalnya size pasar. Nah, itu juga ada di situ contoh-contohnya. Untuk Cina nomor 1 misalnya untuk pasar. Nah, ini kita nomor 7, dia nomor 1. Jadi yang terbaik itu Cina. Loh, kenapa? Ya penduduknya besar. Nah, ini contoh. Jadi nanti kalau negosiasi posisi itu dimasukkan. Tetapi harus diingat, Cina nomor 1, tetapi dia punya aturan yang berbeda dengan kita. Nah, itu yang jadi semua ada. Kalau Bu kita mau lihat itu di sebelah kiri, sebelah kanan, paling kanan itu ada negara yang bisa dilihat sebagai best practice untuk itu. Nah, kemudian yang tahun 2020 tadi saya yakin nanti semuanya berubah, Pak Setio, kalau datanya keluar. Itu tadi data 2019, kalau 2020 jelas nanti berubah. Kita lihat aja Singapura nanti mesti merosot dia. Tidak bisa lagi semacam itu. Jadi posisinya nanti akan, tapi tidak hanya Singapura, semua negara turun, saatnya berubah semua. Akhirnya ya peringkatnya bisa tidak jelek, tetapi anunya itu. Nah, kemudian mengenai kaitannya dengan pandemi, saya kira tadi sudah tak jelaskan. Kemudian buku, ini bukunya Bardosa 2018. Di situ. Judulnya Macroeconomic Theory, Fluctuation, Inflation, and Growth in Closed and Open Economies. Di situ. Ya, jadi ini di Brasilia. Di situ. Ya, di Brasilia. Gitu. Kalau mahasiswa saya ada yang hadir di situ, saya kasih gratis ini dia, tak bagi aja. Di situ. Jadi, sekali Prof, dibagi. Di kuliahnya saya bagi aja supaya mudah untuk mengajarnya semacam itu, karena hanya 5 kali pertemuan semacam itu. Karena Springer agak susah ya Prof. Ya, kebetulan saya punya, jadi punya ini saya bagi aja. Ya, kalau buduk kita tertarik, dikirim aja emailnya ke saya, nanti mungkin saya bisa kirim. Matur suwun sangat Prof, insyaallah. Tapi beda sekali pandangannya. Jadi kalau di buku ini dia modelnya membuat pemodelan itu apa? Harga luas, harga sticky. Jadi bab 1 itu harga luas, bab 2 itu harga sticky, bab 3 itu mengenai kelembagaan, artinya mengenai kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Itu bab 3. Bab 1 itu mengenai pasar yang luas di situ, lalu ini yang sticky di situ. Nah, pasar yang luas itu termasuk yang close economy dan open economy. Close economy-nya itu dengan campur tangan pemerintah. Jadi tidak murni perekonomian tanpa campur tangan pemerintah, tidak, tapi dia sudah masukkan ke close economy, tetapi ada campur tangan pemerintah. Sehingga kalau mungkin Ibu tahu, kalau kita menggunakan neoklasik ya, kalau kita menggunakan neoklasik itu kan maximum utility integral sekian. Kemudian kalau di bukunya neoklasik itu kan C dot sama dengan F dalam kurung K minus C in D plus delta kali K kecil. Nah, di situ dia masukkan min G lagi. Nanti di peringkat terbuka dia masukkan X min M lagi. Modelnya begitu. Jadi nanti kita punya golden rule. Kalau di neoklasik itu ada golden rule, ada modifikasi golden rule. Kemudian kalau kita masukkan situ ada golden rule dengan campur tangan pemerintah dan modifikasi golden rule campur tangan pemerintah, lalu ada golden rule untuk perekonomian terbuka dan golden rule untuk perekonomian terbuka dengan modifikasinya. Itu. Nah, itu dibahasnya seperti itu. Lalu nanti ada kebijakan moneter dan fiskal. Jadi semacam itu. Matur suwun sangat Prof. Ya. Ya. Ya, nanti kami bantu Bu untuk kita supaya saya bisa dapat bukunya juga. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya Bu. Nanti Pak Budi biar Pak Budi ngirim ke tempat lain. Siap, Prof. Selanjutnya silakan Pak Muhammad Nasir dan Mbak Wiwin. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi bisa mempertemukan kita kembali dengan Prof. Insukindro, guru kita semua, dan selamat pada teman-teman peserta ini sebagian besar dosen ke Bank Sentralan. Prof. Insukindro ini terkait dengan grafik, cuma saya lupa grafik nomor berapa, tapi terkait dengan fungsi produksi. Tadi ada output yang meningkat dengan penggunaan labor, tenaga kerja, yang mungkin ini teknologi, dan nah ini saya kaitkan dengan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan asing di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, khususnya pertambangan, tambang nikel. Ini kan output meningkat atau Y meningkat, tetapi L yang digunakan, teknologi yang digunakan maupun modal yang digunakan, itu mayoritas dari negara yang melakukan investasi, katakanlah di sini Cina. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana memasukkan fakta-fakta ini ke dalam grafik, bahwa ada kenaikan output tetapi tidak dihasilkan oleh mayoritas labor domestik, modal dari dalam negeri, dan juga terutama teknologi. Nah, ini saya juga bertanya, kalau menurut saya ini seolah-olah ada pertumbuhan ekonomi yang semu, seolah-olah PDRB Sulawesi Tenggara misalnya naik, tetapi ini kan outputnya diekspor ke luar negeri atau dijual ke luar negeri, dan kita tahu bahwa kita masih menganut devisa bebas, dan hasil penjualan itu kemungkinan besar atau persentasenya banyak yang disimpan di luar negeri, dan mungkin yang masuk kembali ke Indonesia itu hanya untuk sekian persen untuk operasional perusahaan. Jadi mungkin bisa mohon Pak Prof. Insukindro mungkin memberi pencerahan tentang pendapat saya ini, bahwa tadi itu pertumbuhan ekonominya semu, seolah-olah dicatat di PDRB Sulawesi Tenggara ada peningkatan ekonomi, tapi saya melihatnya ini sepertinya tidak, karena barang itu dijual ke luar negeri atau diekspor. Kemudian yang kedua terkait dengan, ini buat saya diluruskan kalau keliru, terkait dengan proyek-proyek asing yang katanya bebas pajak selama 30 tahun. Nah, ini di saat kita butuh katakanlah pendapatan negara, di satu sisi kita membebaskan pajak dalam rangka mungkin tangki project. Dan yang ketiga, apakah juga masuk di dalam perundingan bilateral tadi, di mana kita tahu bahwa India keluar karena khawatir kebanjiran barang-barang yang murah dari Cina, termasuk kita di Indonesia bahkan kebanjiran tenaga kerja dari terutama dari Cina. Nah, ini saya mohon Pak Prof untuk meluruskan pendapat atau pemikiran saya. Terima kasih Pak Budi, dan salam juga Pak Budi SP, anggota Dewan yang terhormat. Mudah-mudahan beliau masih ada. Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Natsir. Mungkin ini sekalian Mbak Wiwin, silakan Mbak Wiwin. Terima kasih Pak Budi. Mohon izin bertanya Pak Ins. Maaf, ini saya pakai masker karena lagi di kantor.
izin Pak Ins, tadi atas penyampaian Pak Ins bahwa kita ini kan negara dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga merupakan pasar yang sangat besar sebetulnya. Tapi kalau tidak salah ya, saya juga heran beberapa strategi makroekonomi kok sepertinya kalau ingat pilihan strategi makro antara export oriented atau import substitution itu kok lebih cenderung ke arah export oriented ketimbang import substitution. Misalnya saja ini bisa dilihat cerminannya dari fenomena deindustrialisasi yang terjadi terutama sih masifnya belakangan ini ya setelah krisis keuangan Asia. Dan juga dari betapa kita itu untuk kurun waktu yang lama, bahkan mungkin sampai sekarang, itu sangat bergantung pada ekspor minerba, hasil alam yang belum diolah gitu. Jadi kita mengekspor itu instead of tadi mengolahnya untuk kepentingan pasar kita yang banyak ini. Nah, strategi-strategi makro itu kok sepertinya memang ada saya lihat yang misalnya saja hilirisasi nikel gitu ya. Strategi yang ditujukan untuk import substitution, tapi sepertinya kok lebih banyak yang diarahkan untuk ekspor oriented. Mohon pencerahan dari Pak Ins. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Budi, saya jawab. Pak Budi masih di mute. Pak Budi masih unmute. Monggo, Prof. Langsung dijawab, Prof. Oke, Pak Nasir dan Bu Wiwin, jadi saya tampil baca-baca di sini ya. Yang pertama, kita kalau riset, ya, kalau riset dan ini seharusnya dilakukan, itu adalah coba kita membuat tenaga kerjanya itu dibagi dua, ya, jadi output lalu tenaga kerjanya dibagi dua. Nah, ini yang saya usulkan Pak Budi, kalau saya Pak Nasir, itu nanti tim negosiasi kita ngomong di situ. Gitu. Jadi kita tahu berapa kontribusi negara asing itu ke kita dan berapa kontribusi tenaga kerja kita ke kita juga di situ. Nah, jangan hanya tenaga kerja dalam pengertian seperti di sini. Kalau ini kan nggak dibedakan antara asing atau tidak. Iya. Jadi dibuat aja modelnya. Jadi seperti yang tadi dibuat oleh pasar dikembangkan di situ. Ini, ya. Lalu tenaga kerjanya dimasukkan aja. Jadi kapital fisik, kalau tenaga kerja fisik, lalu dibagi dua. Semacam itu. Jadi lalu kita lihat semacam itu. Nah, oleh karena itu, perlu dinegosiasikan di situ. Semacam itu. Jadi nanti karena itu negosiasinya terbuka dengan negara lain, berarti kita akan melakukan yang sama. Jadi kalau dia di tempat kita, maka dia harus terbuka. Berapa tenaga kerja asingmu, tenaga kerjamu yang di sini, berapa tenaga kerja yang mereka di sana. Bicara. Jadi ada perusahaan di Sulawesi itu berapa asing, berapa kita. Itu. Jadi nanti kita tahu berapa kontribusi tenaga kerja kita di dalam produksi, berapa kontribusi kita orang asing ke produksi, semacam itu. Dan itu bisa diamati kalau kita punya data mengenai ini. Jadi kalau nanti itu karena ini komprehensif dan ini kemitraan ini memang harus dinegosiasikan. Jadi itu menurut saya begitu supaya kita dapat ketahui. Kemudian mengenai FDI. Nah, foreign direct investment itu saya pernah teriak-teriak juga pada waktu saya diminta menjadi buruh di Ernst & Young tahun 2013. Saya pernah jadi buruh Pak Nasir di Ernst & Young.
di situ. Jadi menjadi ketua tim peneliti di sana. Nah, apa yang saya lakukan di sana adalah seperti ini, FDI. Nah, ternyata pencatatan FDI di Kementerian, bukan di Kementerian, di BKPM, itu berbeda dengan pencatatan tenaga atau investasi asing menurut perusahaan itu. Gitu. Saya pernah tahun 2013 itu presentasi di depan mereka, itu investor Amerika yang datang itu kira-kira 50-an waktu saya presentasi. Lalu di tengah saya presentasi dan tim dan kawan-kawan, itu kita presentasi bahwa investasi asing FDI itu 10,7 miliar US dollar. Ada peserta yang berdiri, itu orang Amerika, yang mengatakan datamu memang kosong itu. Nah, malu saya kan, muka saya jadi merah padam gitu. Nah, tapi karena ini kemitraan, lalu saya bilang kepada kamar dagangnya Amerika, ya kalau gitu saya minta datanya. Mereka bersedia, Pak Nazir. Di situ. Sehingga saya bisa memberikan analisis sesuai dengan harapan semua, supaya karena itu nanti dibawa di fakta antara negara-negara Asia Pasifik dengan Amerika. Itu. Nah, akan dibawa ke situ pada Oktober tahun 2013. Jadi kalau ingin saya menganalisis, ya saya minta data. Kemudian mereka bersedia. Jadi dengan tangan besinya Kadin Amerika itu, saya bisa dapatkan data itu. Jadi yang tercatat di BKPM itu hanya 10,7. Saya bisa dapat data 76,2 miliar US dollar. 7 kali lipat, Pak Nasir, bisa dibayangkan itu. Iya, iya. Ya. Nah, jadi ini masalah pencatatan, dan itu statistik yang ada di tempat kita itu begitu. Dan itu juga dipakai di BI. Karena mereka semacam itu. Nah, kemudian karena ada preferensi tarif semacam ini, itu hati-hatinya ada juga, Pak Nasir. Itulah sebabnya mengapa Trump nggak setuju. Dalam hal ini saya sepakat dengan Trump. Nah, preferensi tarif itu dimanfaatkan oleh dunia usaha juga untuk mencari keuntungan tanpa harus investasi. Gitu. Jadi saya ambil contoh misalnya di Sulawesi itu ada perusahaan yang pemiliknya gonta-ganti itu. Gitu. Karena investornya itu dari Mauritius. Wajahnya Cina. Tapi dia bukan dari Cina. Loh, kenapa kok bukan dari Cina? Jadi orang-orang Cina itu kalau mau investasi yang mudah, dia keluar dari Cina. Jangan tinggal di Cina. Atau dia mendaftarkan diri perusahaannya di luar negeri. Kalau dia mendaftar dirinya di dalam negeri, itu repotnya kalau dia mau investasi di luar negeri, itu bank sentralnya Cina itu ngatur. Nah, pengusaha-pengusaha Cina juga nggak mau. Lalu dia membuka kantor perwakilannya di Mauritius. Nah, karena dia membuka kantornya di Mauritius, termasuk orang Indonesia. Nah, ini yang tadi ditanyakan Pak Setio dan kawan-kawan, mengapa orang Indonesia tidak sudah dilakukan, tapi dia caranya yang seperti yang Panama case itu. Panama Paper. Ya, Panama Paper itu. Jadi orang Indonesia membuka kantor cabangnya di Mauritius atau di Kepulauan Bahama, lalu dia investasi di Indonesia. Kok dia tidak mau investasi langsung? Nggak menguntungkan, Pak. Lebih menguntungkan cara ini. Jadi dia pergi ke Mauritius, dia dapat keringanan pajak 5%. Dari Mauritius, karena preferensi tarif, dia pergi ke Indonesia, dapat keringanan 5% lagi. Berarti belum apa-apa, dia sudah dapatkan 10%, Pak. Nah, mengapa ini begini? Karena saya pernah presentasi paper di Asian Development Bank Institute di Tokyo. Lalu saya presentasi paper di sana, lalu peserta paper termasuk ketuanya itu bilang begini, Pak En, mengapa kamu kok yang kamu amati kok portfolio? Mengapa tidak FDI? Terus saya bilang, loh, FDI itu paling aman loh.
Dia jawab, enggak paling aman. Lalu diberi cerita seperti itu. Nah, itulah sebabnya saya buruh di Ernst & Young itu, karena saya kepengen tahu gimana itu. Ternyata betul. Jadi yang dicatat di BKPM itu adalah yang negara ke negara. Tapi bukan individu ke negara. Jadi Mauritius itu nomor 7 dia. Padahal negaranya kecil itu. Investor Indonesia itu nomor 7 kalau nggak nomor 5. Besar sekali. Tapi orangnya dari Singapura, dari Cina, dari Malaysia, dari Amerika, dari Indonesia juga. Di situ kan sekarang gampang tuh Pak Nasir, ganti namamu, ganti Nasir Abdullah apa siapa gitu, dari Arab Saudi. Gitu. Lalu En Sukendro tak ganti apa gitu, Yasser En Sukendro gitu kan bisa ditambahi gitu. Lalu namanya kan sudah nggak kelihatan macam itu. Baru nanti kalau ketemu nggak kelihatan wajahnya. Tapi kasus di Sulawesi itu begitu, Pak. Jadi ada investor yang asalnya itu dari Mauritius, satu negara-negara seperti itu. Dia dapat 5% dari Mauritius, dia 5% dari preferensi tarif. Itu yang nggak suka Amerika, yang itu merugikan Amerika menurut Trump, preferensi tarif itu. Nah, lalu mereka tidak mau begitu, Amerika nggak mau, dicabutlah itu, karena itu merugikan Amerika. Karena Amerika berarti kehilangan pajak 5% paling tidak. Gitu. Jadi itu model begitu. Dan ini nggak salah. Perusahaannya nggak salah, karena dia melihat peluang itu. Jadi dia keluar. Nah, lalu dia nanamkan modal di Sulawesi. Ini saya kasih tahu, Pak. Saya menjadi pembicara di Korea. Itu semua orang yang datang ke Korea semua mempertanyakan kasus di Sulawesi itu. Ya, karena itu sudah jadi berita dunia. Karena apa? Setelah dia mendapat keringanan 5% dari Mauritius, 5% dari preferensi tarif, karena dia seolah-olah berasal dari Mauritius, gampang itu dia mendapatkan KTP-nya Mauritius juga bisa. Nah, lalu dia investasi di sini, jadi belum apa-apa dia dapat 10%, Pak. Nah, setelah diinvestasi, nggak usah diselesaikan. Pokoknya nggak mati aja. Lalu dia jual itu. Dijual di pasar internasional. Gitu. Jadi itu gawat juga, namanya FDI, tapi gawat juga. Dan ini sebetulnya hal biasa. Di negara kita hal biasa. Jadi misalnya pengusaha Cina di Indonesia, itu bisa hari ini namanya Kong Wei-ho, bosnya. Jadi Meng Chai-min. Bisa, mana malam tadi dia judi kalah. Yang menang Meng Chai-min, perusahaan dikasihkan. Bawahnya nggak ada apa-apa, Pak Nasir. Atasnya sudah galit semua. Macam itu. Dan itu terjadi. Jadi FDI itu semacam itu sekarang. Jadi nggak ada bedanya dengan portfolio investment. Nah, semacam itu. Nah, kemudian mengenai devisa. Ya, jadi kalau kita mau dikatakan semu, monggo aja, Pak. Jadi tergantung cara kita menghitung PDRB itu. Jadi apakah mau dipisahkan semacam itu? Tapi konsepnya kan kalau itu misalnya PDB, Produk Domestik Bruto, itu kan kita menghitung orang asing dan orang Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia. Kalau PNB itu orang Indonesia yang melakukan kegiatan di dalam negeri dan keluar negeri. Itu sementara itu seperti itu. Ya. Nah, kalau itu bermasalah karena ini perkembangan, bisa diusulkan Pak ke BPS. Bagaimana dia hitungnya. Itu. Karena ini perkembangan, karena memang situasinya seperti FDI sama semacam itu ya, karena saya seminar di Asian Development Bank Institute di Tokyo. Kalau enggak ya saya nggak ngerti juga. Itu. Nah kemudian, jadi kalau itu mau dikatakan semacam itu, kalau masalah pembebasan pajak seperti tax holiday segala macam itu memang itu karena persaingan itu tadi Pak. Negara lain melakukan, lalu kita juga kalau tidak melakukan semacam itu. Nah sebetulnya kalau kita berani seperti Trump, ya Trump itu jelek bagi negara yang tidak suka. Di situ. Tapi Trump itu bagus tadi. Kalau merugikan Amerika enggak, pokoknya merugikan Amerika enggak, gitu aja dia. Pokoknya Amerika nomor 1. Macam itu.
Nah, tapi akibatnya lalu tadi Pak Budi tanya itu kita mundur tidak globalisasi. Nah, sekarang mau dianukan lagi semacam itu, ya. Nah, kemudian mengenai barang-barang dari Cina tadi dan tenaga kerja, saya kira kalau kita riset kita bagi aja semacam itu. Berarti nanti tenaga kerja itu, Departemen Tenaga Kerja itu harus mempunyai catatan tentang itu. Semuanya bisa kok itu dianukan. Lalu nanti angkanya di BPS lalu dipisahkan semacam itu. Ya. Kemudian Bu Wiwin, ya, tadi kan saya sudah katakan bahwa kita memang pasar yang besar macam itu. Peringkat nomor 7. Ya. Ini kita malah naik peringkatnya. 2013 kita nomor 15 atau 17. Sekarang nomor 7. 2019. Berarti selama 6 tahun ini kita memang pasar yang luar biasa bagi mereka. Oleh karena itu kalau orang asing kalau ke Indonesia itu ngomongnya gini, Pak Nasir dan Bu Wiwin, ngomongnya gini, Indonesia is very good for me. It's excellent. Itu Indonesia excellent untuk dia, bukan untuk kita. Karena mereka dapat pekerjaan, mereka dapat keuntungan, macam itu. Masalah Indonesia enggak untung itu lain ceritanya. Tapi itu hati-hati bahasa protokol itu. Jadi kalau dia mengatakan, oh gimana Indonesia? Oh, very good, excellent. Itu untuk mereka, bukan untuk kita. Nah, memang betul Bu, dan jadi kita memang seperti itu. Mengapa tidak import substitution, tetapi lebih kepada export promotion. Sebetulnya ini tinggal anutan kok. Yang lama tentang perdagangan itu kita import substitution, tapi juga tidak berhasil karena kalau import substitution itu lalu barang-barang untuk memproduksi barang-barang import substitution itu diimpor lagi dari negara itu. Lalu kita menggunakan export promotion. Kalau export promotion berarti kita yang memproduksi. Ya. Begitu Pak Budi. Iya, Prof. Matur nuwun. Silakan Bapak Ibu yang lain yang kalau masih ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan ke Prof. Ini kebetulan Mas Tio sudah kirim bukunya, Prof. Jadi mungkin sudah agak tenang. Bapak Ibu sekalian dapat bukunya. Iya. Sudah saya bantu mengirimkan Prof ke kawan-kawan di grup ini, Prof. Iya. Terima kasih Mas Tio. Siapa yang sudah ngirim siapa? Mas Tio, Pak. Oh. Prof. Tapi e-books-nya, Prof. E-book. Ya enggak apa-apa. Hard copy-nya beli sendiri. Atau dicetak ada kan. Ya, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu sekitar 12 menit. 22 menit, sorry. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, mungkin Prof. Gitu. Jadi ini mungkin sebenarnya PR. Nah, ada Pak Oldi mau nanya. Jadi Mas mungkin, Budi. Iya, monggo. Silakan. Iya Mas Budi. Ya ini masih berkaitan dengan fungsi ini kok saya jadi tertarik ya. Karena itu kan memang apa namanya tidak konvensional. Jadi ada kepercayaan gitu ya. Ini yang kalau boleh nanya itu diproksi dengan nama ya Prof Ins kalau misalnya ini kita jadikan penelitian gitu ya. Iya, pertanyaan yang sama saya juga mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Nir, kita sudah mewakili saya. Karena penting juga Prof ini proksi-proksinya yang kira-kira bisa lebih dekat mewakili gitu. Kita harus mencari skala proksi yang ya, bisa menggunakan skala Likert misalnya, lalu tapi ini kalau penelitian mikro berarti
ditanyakan. Ditanyakan kalau mikro. Kalau makro ya ditanyakan juga di dalam itu. Menurut kita bagaimana sih kalau kita menanamkan modal di Indonesia misalnya. Jadi misalnya seperti pasar, apakah pasar kita itu memang besar? Ya ditanyakan aja di dalam model itu harus diproses. Kalau tidak ya tidak bisa. Tetapi jangan kepercayaan semacam itu atau yang lain, misalnya faktor productivity itu kan termasuk teknologi. Ya. Jangan kita hanya menggunakan T. Itu lebih parah kalau kita menggunakan T. Jadi time trend itu sering digunakan untuk melihat itu. Nah itu ya tidak. Misalnya efek kelembagaan, ya. Apakah prosesnya lama? Itu kalau kita misalnya riset dengan DEA, data envelope analysis, itu kan bisa ditanyakan. Misalnya menurut aturan itu izin itu misalnya 1 bulan atau izin itu 1 minggu. Nah sekarang berapa lama orang mendapatkan izin kalau dia mau melakukan usaha? Nah kan lalu di situ kita bisa membandingkan. Jadi memang harus ditanyakan modelnya. Tapi yang menarik adalah bahwa kelembagaan itu ya memang harus dimasukkan karena itu berperanan. Nah itu memang harus dihitung pakai hitung-hitungan gitu. Jadi memang diajukan semacam itu. Jadi ambil contoh misalnya berapa lama kita misalnya kalau ibu misalnya kita ke Pegadaian, ya ambil contoh ke Pegadaian. Pegadaian itu teorinya itu rule of thumb mereka itu melayani nasabah 15 menit. Nah, lalu kita tanyakan di situ baik kepada pegawai Pegadaian maupun kepada nasabah Pegadaian, berapa lama kira-kira mereka mendapat pelayanan semacam itu. Itu efek dari kelembagaan. Bisa semacam itu. Ini tadi memang akhirnya beberapa data itu memang harus survei, Bu, nggak bisa tidak. Jadi dan beberapa data itu ada di BI. Jadi kalau Ibu membuka statistik ekonomi keuangan Indonesia yang diterbitkan BI, itu ada data survei, Bu. Nah, data survei itu mengenai kepercayaan perusahaan, mengenai kepercayaan konsumen, lalu juga mengenai data perkiraan perilaku mereka ada di sana dari survei. Nah, data itu lalu bisa kita gunakan. Ya. Nah, tidak semua, tapi untuk di Indonesia itu sebetulnya BPS punya, Bu, cuman tidak dipublikasi. Jadi kalau Ibu akan mendapatkan, Ibu bayar itu kalau di BPS. Karena itu lalu jadi PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu. Ini riset sebelumnya sampun wonten ya, Prof? Riset sebelumnya? Iya. Nah, kalau di Indonesia belum. Ya. Ya, cara membaca bahwa dia berada pada kondisi yang kompetitif atau tidak itu nanti keluarnya dalam bentuk indeks atau apa ya? Jadi begini, kalau saya kan pernah riset dengan menggunakan DEA, data envelope analysis. Jadi angkanya nanti angka bukan angka skala, angka kardinal di situ. Jadi kalau itu bisa dihitung pakai kardinal. Jadi misalnya begini, kapasitas ya, kapasitas itu bisa kardinal, bukan ordinal. Jadi misalnya Ibu menggunakan komputer, itu mereknya apa, berapa RAM-nya dan macam-macam, itu kan lalu bisa diperkirakan angka kardinalnya seperti apa. Semacam ini. Tapi kalau misalnya kita pendidikan, nah itu kadang-kadang harus ordinal. Nggak bisa kardinal atau pakai skala. Ya. Oke, Prof. Sampun Pak Budi. Matur nuwun Bu Nir kita. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Budi. Oke, monggo silakan Pak Johan Budi. Ya. Jadi terima kasih Prof.
Jadi pertanyaan saya ini mungkin pertanyaan awal, karena memang saya tidak berlatar belakang ekonomi, jadi mohon maaf kalau nanti jauh dari harapan pertanyaannya. Saya tertarik dengan ukuran-ukuran tentang data tadi, Prof. Jadi sebenarnya kita itu menggunakan data yang mana? Misalnya soal PKI dari Cina. Misalnya soal berapa sih sebenarnya investasi yang ditanamkan oleh Cina kepada Indonesia gitu ya. Beberapa waktu yang lalu sempat ramai 2017, 2016 ketika secara politis dilawan dimut dulu supaya tidak. Oke, silakan Pak Budi. Halo. Iya, silakan. Tadi di mute. Jadi basis data yang digunakan itu data yang mana? Itu data itu seringkali tidak sinkron ya. Apakah itu dari BPS, apakah dari kementerian yang lain ya. Saya ambil contoh soal tenaga kerja Cina waktu itu ya. Sempat ramai bahwa tenaga kerja Cina mendominasi di Indonesia. Bahkan puluhan ribu disebut waktu itu. Padahal faktanya tidak begitu ya. Jadi yang kedua, kita beberapa waktu yang lalu 2016 sempat ramai mengenai berapa sih sebenarnya kekayaan pengusaha-pengusaha kita itu yang diinvest di luar maupun di dalam ya, yang tidak terlaporkan. Bahkan waktu itu ada tax amnesty kalau kita masih ingat. Itu Pak Presiden Jokowi waktu itu sempat menyebut bahwa ada ribuan triliun ya dana pengusaha Indonesia yang ditaruh di luar negeri dan ternyata begitu tax amnesty dijalankan apa yang diharapkan oleh pemerintah waktu itu tidak juga sesuai dengan yang diharapkan. Sederhananya begini, Bro. Soal data ini, saya penting dengan soal data ini. Bagaimana mengukur data yang valid itu yang seperti apa gitu. Karena begitu kita merefer pada data yang tidak valid, maka hitungan-hitungan kemudian juga analisis-analisis yang kita gunakan itu menjadi salah. Karena BPS juga bisa berbeda dengan kementerian lain. Saya bisa menyebut panjang lebar tuh perbedaan data, tidak hanya soal investasi negara-negara, tidak hanya soal tenaga kerja, tetapi soal banyak hal itu tidak sama gitu. Bahkan waktu 2017 Presiden Jokowi waktu itu membentuk tim ya untuk apa yang disebut dengan single data itu. Jadi semua merefer pada dan yang menjadi leader waktu itu adalah BPS. Tapi saya nggak tahu sampai hari ini belum ada, nggak kedengeran lagi itu. Karena itu akan bisa memperbaiki banyak hal. Ya. Saya bisa menyebut soal penyaluran PKH misalnya, data tentang kependudukan dan lain sebagainya, menghitung kemiskinan pakai data berapa sih jumlah petani, berapa jumlah pertanian, ini tidak sama antara Kementerian Pertanian dengan masih banyak lagi yang bisa disebutkan. Sekali lagi itu Prof ingin mendapat gambaran gitu ya. Karena begitu data yang kita pakai itu tidak valid, meskipun basisnya itu adalah basis dari lembaga resmi, maka semua perhitungan apapun ya dari analisis kita akan menjadi salah. Terima kasih, Prof. Gimana, Mas Budi? Monggo, Prof. Ini pertanyaan yang penutup yang mungkin penting buat kita semua, Prof. Terima kasih, Pak Johan Budi. Begini, saya pernah jadi anggota Forum Masyarakat Statistik. Itu 2007 sampai 2018. Dan kebetulan pas bicara single data itu saya masih anggota di situ. Jadi memang harus diakui bahwa itu masalah besar di tempat kita. Bahwa undang-undang statistik sudah mewajibkan lembaga untuk melaporkan itu, tapi faktanya memang ya susah semacam itu. Jadi sekarang kalau
kita secara konsep itu mestinya begini. Sebuah data itu yang paling mendekati valid adalah yang menerbitkan adalah lembaga itu sendiri. Mestinya semacam itu. Nah, kemudian itu dikompilasi, dilaporkan ke BPS. Tetapi untuk beberapa data, terutama yang kaitannya dengan industri, itu datanya bisa 2-3 tahun itu baru dilaporkan, Pak Budi. Jadi, walaupun sudah ada undang-undang yang menyatakan bahwa undang-undang BPS, saya lupa nomornya berapa, tapi ada undang-undang BPS yang mewajibkan itu. Dan kalau melanggar, mestinya kan itu melanggar undang-undang. Tapi dalam prakteknya itu enggak. Terutama yang kaitannya dengan industri. Itu data itu, laporannya itu paling cepat 2 tahun. Jadi bisa dibayangkan Pak Budi, kalau kita sekarang baru mau menganalisis sesuatu tentang industri kita, itu datanya 2-3 tahun sebelumnya yang dilaporkan ke BPS. Jadi nanti ada gap yang semacam itu. Nah, kemudian dulu kita juga mengusulkan, lalu sebetulnya kalau data industri itu yang paling bagus untuk menekan perusahaan supaya melaporkan lebih bagus harus melalui Kementerian Perindustrian. Karena di sana ada kewajiban. Nah, tapi problemnya BPS dengan Kementerian Perindustrian itu harus sepakat juga di situ. Jadi nanti laporan, tapi melalui kementerian-kementerian itu sebetulnya bisa dilakukan di situ. Bisa bisa dikurangi itu gap semacam itu. Tapi kalau dari industri memang begitu problemnya di BPS. Sehingga agak kesulitan sekali untuk melakukan itu. Sehingga nanti munculnya adalah perkiraan dari BPS. Nah, nanti kemudian dikasih tanda bintang 1 Pak Budi dan tanda bintang 2, tanda bintang 3. Itu sementara semua. Semacam itu. Jadi itu harusnya itu yang laporkan kalau perindustrian, pertanian. Kasus pertanian yang sangat ramai adalah beras. Mungkin Mas Budi, Johan Budi masih ingat waktu di kantor Presiden. Itu ramai sekali mengenai itu. Sampai teman-teman MMS itu terjun ke lapangan, belusuan di sawah-sawah. Macam itu. Jadi untuk caranya ngitung gimana? Nah, di situ lalu muncul Pak Johan Budi. Itu ada yang namanya data sejauh mata memandang. Nah, ini kan parah. Jadi rupanya kalau teman-teman di Kementerian Pertanian itu yang ditugaskan itu seperti kalau Pak Budi mengamati rumahan itu loh. Jadi satu dilihat, foto, ya wes difoto semua itu. Jadi kalau dia sudah lihat semua, dilihat 2 peta gitu, oh itu sepanjang itu dihitung, sekian meter, sekian angkanya seperti itu. Nah, lalu BPS karena perintah Presiden itu lalu menghitung, tapi dia buka pakai satelit. Ternyata beda Pak Budi. Jadi karena tanah di Indonesia itu nggak sama dengan tanah di Amerika sawahnya. Sawah di Indonesia kan bergelombang semacam itu. Jadi mestinya bolehlah kalau misalnya yang ini ukurannya mirip ya, tapi nggak semuanya bisa begitu. Nah itu ada istilah sejauh mata memandang di situ. Nah itu pasti meleset macam itu. Nah lalu terjadi perdebatan antara Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dengan Kepala BPS macam itu. Lalu okelah dibagi, tapi Kementerian Keuangannya nggak mau Pak Budi bareng-bareng gitu. Udah dibagi 2, yang dihitung oleh Kementerian Pertanian sendiri, yang dihitung oleh BPS sendiri. Tapi usulan kita sebenarnya nggak gitu. Usulan kita lah bareng-bareng. Sehingga kalau ada salah itu bareng-bareng bisa membetulkan. Ini langkah yang dilakukan, tapi ya saya juga sekarang nggak jadi anggota, jadi nggak tahu juga di mana perkembangannya. Kemudian mengenai dana di luar negeri dan di dalam negeri, investasi itu. Pada waktu itu sebetulnya ini tinggalan lama. Itu kejadiannya tahun 1989 mulainya. Jadi zaman tahun 1989 itu kita mengizinkan semua orang itu untuk pinjam ke luar negeri atau investasi ke luar negeri. Tapi salahnya itu dia tidak melalui perbankan.
Pak Johan. Jadi dia bisa langsung pinjam-pinjam gitu. Akibatnya apa? Pada waktu kita krisis tahun 97, itu tidak ada data swasta yang terkait dengan utang luar negeri. Nah, itu berlanjut gitu. Nah, lalu kita ngomongkan, loh kan kita devisanya bebas. Loh, devisa bebas itu tidak berarti catatannya bebas begitu. Jadi tangkapannya masyarakat itu berbeda dengan apa yang di konsep teori itu. Devisa bebas itu tidak berarti bahwa kita bebas macam-macam begitu, enggak, harus ada catatan. Nah, mengapa kita lebih sulit mengatasi persoalan itu sampai sekarang? Adalah karena banyak sekali tinggalan lama itu yang tidak ada catatannya di perbankan, sehingga pada waktu terjadi krisis, itu rekonsiliasinya nggak jalan. Nah, lalu BI melalui Pak Hendar, itu pertama kali yang membuat data mengenai luar negeri itu. Jadi itu yang dilakukan. Yang sekarang dipakai itu pilot projectnya Pak Hendar itu. Pak Hendar di BI. Dulu deputi gubernur BI. Nah, itu di situ. Nah, itu baru tahun 1990, 89-90. Itu mulai data dikumpulkan. Jadi sebelumnya nggak ada. Gitu. Nah, kemudian lalu catatan-catatan itu, startnya itu seperti itu. Nah, karena itu lalu kita omongkan devisa bebas, lalu orang bebas semacam itu, nah itu jadinya semacam itu. Lalu nanti salah. Nah, kemudian terkait dengan amnesti. Nah, kita juga perlu, tadi saya menyinggung, kalau kita mau menanamkan modal ke luar negeri, tolong sistem ketatanegaraannya dilihat. Lembagaannya dilihat. Semacam itu. Di Cina itu spesifik, tidak ada di dunia yang seperti itu. Jadi kalau Pak Johan Budi itu orang Cina, kemudian terdaftar perusahaannya di dalam negeri Cina, maka dia tidak bisa investasi di luar negeri. Kalau Pak Johan Budi mau investasi di luar negeri, maka Pak Johan Budi harus melalui PBOC, Bank Sentralnya Cina itu. Nah, itu yang terjadi di Jawa Barat itu, Pak Budi. Jadi di Jawa Barat itu kan kita membuat jalan dari Bandung ke Jakarta. Nah, investornya itu dulunya terdaftarnya di dalam negeri Cina. Tapi karena dia mendapat tugas khusus dari pemerintah, lalu itu sambil bangkrut perusahaannya, kemudian dia dapat tugas khusus, lalu dia bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Tapi pengaturannya di Beijing itu. Jadi kalau Beijing atau Central Bank-nya belum setuju, nggak bisa itu dana disambung. Nah, itu. Tetapi sekarang kalau orang luar negeri, jadi misalnya Pak Tresnanto itu, dia orang Indonesia, mau menanamkan modal di Cina, itu berarti dia terdaftarnya di dalam negeri Cina. Nah, itu kalau nanti mau keluar ngambil uangnya, dia harus izin ke bank sentralnya lagi. Bank sentral Cina itu yang mempersulit. Itu yang mempersulit. Jadi itu yang mengibatkan kita bisa mencatat berapa investasi yang dilakukan orang Indonesia ke Cina, tapi pada waktu mau ditarik itu tidak semudah itu. Karena bank sentral PBOC-nya Cina itu mengatur itu. Jadi dalam hal ini dia seperti tidak devisa bebas, dia seperti devisa tidak bebas. Sangat ketat itu. Nah, tetapi sebaliknya kalau dia tercatat di luar negeri, dia nggak bisa masuk dengan mudah. Kalau mau masuk harus melalui saluran di bank sentralnya Cina. Jadi itu nggak sama dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak akan melakukan itu. Jadi nanti kalau itu itu perlu, sehingga pada waktu diumumkan tax amnesty, lalu catatan orang mengenai investasi ke Cina itu ada. Orang Indonesia yang menanamkan ke sana ada, barangkali belum tidak lengkap tapi ada, perkiraannya ada. Tapi pada waktu dia akan keluar nggak bisa, karena terbentur pada sistem aturan di negara. Ya, itu kasus yang semacam itu terjadi misalnya di Malaysia. Kalau Bank Cina, Bank Malaysia menanamkan modal di Indonesia dengan mudah, tapi pada waktu BNI buat cabang di Malaysia tidak mudah itu. Itu yang perlu
di dalam kemitraan ini perlu dibicarakan. Nah, karena sekarang modelnya multilateral, itu nanti makin terbuka di antara negara-negara itu. Mudah-mudahan begitu, Pak Budi. Terima kasih, Prof. Ya. Turun Pak Johan Budi dan juga Prof. Insukendro. Jadi mungkin waktunya sudah pas jam 4 Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan ada bagi kami pribadi juga ada manfaatnya seminar dari Prof. In gitu, bagaimana terkait dengan konsep daya saing dan juga mungkin faktor-faktor apa yang perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan daya saing dalam konteks kita juga menghadapi RCEP ini tersebut gitu. Jadi memang mungkin sudah kita pahami, tetapi mungkin tadi kita sudah mengetahui bahwa konsep faktor produksi itu bisa diekspand gitu dengan memasukkan juga unsur kelembagaan dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya Prof. In juga atas sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan seminar selanjutnya dari bersama Prof. In. Terima kasih Prof. Bapak Ibu sekalian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Pernuhun Pak Ins. Ya. Pernuhun Pak Budi. Sami-sami Ibu. Oke, saya baik Pak Budi. Ya, monggo Prof. Matur nuwun, Prof. Izin pamit Pak Budi. Matur Monggo suwun. Ibu. Matur nuwun, Ibu sudah ikut selalu, Bu. Ya, kalau bisa selalu hadir. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat. Oke, amin, amin. Suwun. Waalaikumsalam. Mohon izin di close Bapak Ibu sekalian roomnya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Nasir dan Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, sharing diskusinya. Sampai ketemu lagi di bulan depan insya Allah. Saya izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.